Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan memaparkan hasil resume Bachelor yang berjudul konsep laba, pengakuan dan penandingan pendapatan. Sebelumnya, mohon izin kepada Ibu Dr. Haja Lia Uliawati, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Berli Kapita Puspitasari dengan NIM 100123005 dan teman saya yang bernama Yelisa Febiana dengan NIM 100123006. Di sini kami akan memaparkan hasil resume dari bab kelima yang berjudul konsep laba, pengakuan dan penandingan pendapatan. Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Mengenai paparan yang akan disajikan di bab 5 ini mengenai hipotesis, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor dalam membuat prediksi, di mana prediksi ini menilai kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya dari prediksi kinerja ini dengan melihat laporan laba untuk memudahkan para investor dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kegunaan laba sendiri adalah sebagai dasar pajak utama, yang kedua sebagai laporan publik, mengenai ukuran keberhasilan operasi dalam suatu korporasi, yang ketiga sebagai penentuan dividen, yang keempat untuk menyelidiki tarif wajar yang sesuai. Apakah untuk menyelidiki apakah tarif tersebut wajar dan sesuai dengan akuntansi baik pajak. Nah, yang kelima adalah sebagai pedoman bagi pengelola, di mana pengelola ditugaskan untuk mendistribusikan atau mengirimkan laba kepada pemilik properti untuk menjaga hal yang utama untuk pewaris properti selanjutnya. Nah, yang terakhir sebagai pedoman bagi manajemen dalam melakukan urusan-urusannya di bidang perusahaan. Nah, mereka yang mengadopsi pendekatan laporan posisi keuangan akan memandang laba itu sebagai alat untuk meningkatkan kekayaan bersih yang telah terjadi selama satu periode menurut pendekatan ekonomi. Nah, maka mereka yang menganut paham ini akan condong pada pendekatan laba rugi dan memandang laba sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas tertentu yang telah terjadi dalam satu periode. Sedangkan laba sendiri itu memiliki berbagai bentuk. Sebelum ke bentuk-bentuk laba, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari laba. Laba sendiri adalah perubahan dari aset neto atau aset bersih selama periode akuntansi. Namun di dalam laba ini tidak termasuk hasil investasi oleh pemilik dan hasil distribusi kepada pemilik. Sedangkan laba itu memberikan indikasi atau indikator atau acuan mengenai suatu jumlah konsumsi yang telah dirubah menjadi distribusi ke berbagai bentuk dan berbagai tujuan. Laba uang umumnya mudah diukur, tapi tidak mempertimbangkan perubahan dalam unit moneter. Sedangkan tujuannya tadi adalah tujuan mengukur laba adalah untuk menentukan seberapa baikkah suatu entitas itu telah bekerja selama periode tertentu. Nah, baru kita membahas mengenai konsep-konsep laba. Konsep laba dibagi menjadi tiga. Ada laba psikis, di mana laba psikis ini mengacu pada pemenuhan keinginan-keinginan manusia akan suatu hal. Yang kedua adalah laba uang. Laba uang ini mengacu pada peningkatan valuasi atau peningkatan kerja untuk mengukur standar moneter suatu sumber daya apakah sudah terpenuhi atau belum. Laba real ini mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Jika kita memperoleh laba, maka akan meningkatkan kekayaan suatu perusahaan. Nah, tujuan dari perhitungan laba
dalam urusan yang lebih singkat adalah untuk memberikan orang-orang suatu indikasi tadi mengenai jumlah yang dapat mereka konsumsi tanpa memiskinkan diri. Selanjutnya adalah konsep-konsep pengelolaan modal. Konsep-konsep pengelolaan modal ini adalah dasar untuk menentukan laba oleh para akuntan yang menyatakan tidak adanya laba yang harus diakui sampai modal dari ekuitas atau aset bersih itu telah dipertahankan atau biaya itu telah dikeluarkan bahkan telah diperoleh manfaatnya. Konsep modal sendiri ada dua. Yang pertama pengelolaan modal keuangan, di mana pengelolaan modal keuangan ini terjadi ketika jumlah uang atau aset bersih suatu perusahaan pada akhir periode telah melebihi jumlah uang atas aset bersih di awal periode. Namun jumlah finansial atau atas aset bersih ini tidak termasuk di dalamnya transaksi-transaksi yang telah dikerjakan oleh pemilik. Nah, kemudian pandangan ini berbasis transaksi. Selanjutnya ada pengelolaan modal fisik, di mana pengelolaan modal fisik ini menyeratkan bahwa imbal hasil atau return atas modal laba yang terjadi ketika kuantitas suatu produktif fisik suatu perusahaan di akhir periode telah melebihi kuantitas fisiknya di awal periode, namun tidak termasuknya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemilik. Nah, konsep dari pengelolaan modal fisik ini menyeratkan bahwa laba hanya diakui setelah memberikan kuantitas baru atau persediaan baru atas aset-aset produksi operasi. Nah, di mana kapasitas produktif fisik atau persediaan ini tertentu setara dengan nilai-nilai dari aset-aset neto atau aset bersih yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, dari nilai ini atau current value ini berisi ekspektasi-ekspektasi yang terkait dengan kekuatan laba atas aset-aset bersih di masa depan. Nah, perbedaan dari keduanya ini atas pengelolaan modal keuangan ataupun pengelolaan modal fisik terletak pada bagaimana perlakuan terhadap kenaikan nilai aset atau aset tadi dapat harganya atau nilainya tadi dapat meningkat ketika kita memutuskan untuk menyewakan atau sebagai alat operasi yang dimiliki dan maupun dapat menurunkan nilai aset yang dimiliki atau ketika aset tersebut kita pakai maka nilainya akan berkurang. Selanjutnya akuntansi nilai masa kini. Konsep atas pengelolaan modal fisik itu meminta semua aset atau liabilitas itu dinyatakan pada nilai kininya atau nilai sekarang. Nah, untuk mengukurnya ada 3 cara. Yang pertama harga masuk atau biaya penggantian. Yang kedua ada nilai keluaran dan yang terakhir ada nilai sekarang yang terdiskonto. Di mana kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada harga masuk atau biaya penggantian. Harga masuk atau biaya penggantian ini meliputi sejumlah aset yang dinyatakan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggantinya dengan aset yang serupa dalam kondisi yang sama persis seperti awal perolehan. Di mana entitas atau suatu perusahaan tersebut harus menghasilkan arus kas atau kas untuk memberikan penggantian fisik atas aset-aset operasi. Maksudnya, ketika kita
akan mengganti aset atau aset tersebut yang telah dimanfaatkan mengalami kerusakan atau kecacatan dari hasil operasi, maka harus diganti dengan aset yang baru. Namun aset yang baru tersebut bukan hanya aset yang sama, namun harus sama kondisinya seperti saat awal kita memperoleh aset tersebut. Nah, untuk menentukan besarnya laba dengan pendekatan harga masuk atau biaya penggantian ini, kita dapat menentukan dengan pendapatan ditandingkan dengan biaya kini untuk mengganti aset-aset tersebut. Namun dengan menerapkan metode ini, maka konsekuensinya laba dapat didistribusikan kepada pemilik tanpa menurunkan nilai dari kapasitas fisik untuk melanjutkan operasi di masa depan. Hasilnya, ketepatan penggunaan pendekatan ini tergantung pada akuntansi-akuntansi mengenai kelangsungan bisnis itu dapat dijalankan ke depannya. Yang kedua ada nilai keluaran. Nilai keluaran ini pada pendekatan ini menentukan nilai kini atau nilai sekarang, di mana harga jual pendekatan ini menuntut adanya penilaian terhadap masing-masing aset dari sudut pandang pelepasan atau disposal. Yang ketiga ada nilai sekarang yang terdiskonto. Nilai sekarang yang terdiskonto adalah konsep keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Nah, nilai yang terdiskonto ini berguna dalam analisis keuangan, perencanaan investasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Dan yang terakhir ada nilai dan model akuntansi historis. Di mana model nilai kini adalah teknik keuangan yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas atau manfaatnya di masa depan. Nah, nilai kini ini penting dalam akuntansi karena memungkinkan perusahaan untuk menilai aset dan kewajiban yang terkait dengan aliran kas di masa depan. Sedangkan model akuntansi historis menurut pendekatan ini merupakan pendekatan yang bersifat tradisional dalam akuntansi, di mana mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas itu berdasarkan nilai historisnya di masa lalu, yaitu harga pembelian atas biaya awal ini berarti bahwa aset tersebut, baik tanah ataupun peralatan bahkan gedung, itu akan dicatat dalam laporan keuangan pada harga yang dibayarkan ketika aset tersebut diperoleh pada periode awal sekali. Selanjutnya adalah laba ekonomi versus laba akuntansi, di mana persamaan dari keduanya terkait dari profitabilitas perusahaan dan perbedaan dari laba ekonomi dan akuntansi terjadi ketika memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengukur keuntungan masing-masingnya. Nah, menurut pembagiannya ada 4 jenis laba. Yang pertama terkait keuntungan operasi saat ini, yang kedua penghematan biaya yang bisa direalisasi, yang ketiga ada penghematan biaya yang direalisasi, dan yang terakhir ada keuntungan modal yang direalisasi. Laba ekonomi dengan laba akuntansi, perbedaannya meliputi dari segi biaya, pengukuran, dan tujuannya. Di mana pada laba ekonomi, segi biayanya itu mencakup biaya implisit dan eksplisit. Sedangkan alat pengukurannya itu dengan mengukur nilai aset berdasarkan kejadian bruto dan neto, baik bersih maupun kotor. Dan tujuan dari laba ekonomi ini untuk laporan keuangan serta pajak. Sedangkan dari segi biaya laba akuntansi itu hanya mengukur biaya eksplisit saja. Dan untuk pengukurannya, untuk
laba akuntansi itu mengukur aset bersih yang tercatat saja. Dan tujuan dari laba akuntansi adalah untuk mengukur keberhasilan suatu bisnis serta menentukan nilai tambah dari aset tersebut. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Pengakuan sendiri merupakan proses pelaporan suatu transaksi atau peristiwa di dalam laporan keuangan. Nah, untuk realisasi dari pendapatan ini dapat dari hasil konversi atau hasil merubah aset non-kas menjadi kas atau klien kas atas kas. Pengakuan pendapatan ini secara historis, akuntansi itu berbasis transaksi, di mana pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut sudah terrealisasi atau bisa direalisasi atau bisa dicairkan. Nah, perlunya penentuan terkait kapan realisasi tersebut dapat dilakukan, di mana dengan memilih waktu yang tepat dapat mencatat terjadinya pendapatan tersebut. Nah, perusahaan akan mengadopsi adanya pendapatan jika kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, pendapatan bisa direalisasi atau terrealisasi. Yang kedua, pendapatan telah diterima. Untuk alternatif titik-titik pengakuan pendapatan, yang pertama diakui selama proses produksi, yang kedua diakui saat tes diterima, yang ketiga diakui saat jasa telah diberikan, yang keempat diakui saat penyelesaian produksi, dan yang terakhir diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Menurut pedoman pengakuan pendapatan oleh Staff Accounting Bulletin nomor 101, jika memenuhi kriteria-kriteria yang berikut. Yang pertama, terdapatnya bukti persuasif yang dapat mempengaruhi mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya pengiriman yang telah terjadi. Yang ketiga, adanya fee atau komisi atas pemasok yang sifatnya tetap atau bisa ditentukan oleh yang melakukan pembayaran tersebut. Yang terakhir ada pemungutan imbalan yang mungkin bisa saja terjadi. Yang terakhir ada multiple deliverable arrangement, di mana ini mencakup dari latar belakang dari multiple deliverable arrangement ini, di mana pemasok seringkali memberikan banyak produk atau jasa kepada para pelanggannya sebagian bagian dari perjanjian atau serangkaian perjanjian yang berkaitan. Sebagai contohnya, pemasok dapat memulai perjanjian dengan seorang pelanggan untuk mengirimkan dan memasang perangkat peralatan sekaligus memberikan layanan pemeliharaan peralatan selama satu periode. Ada 3 macam perjanjian. Yang pertama atas produk, yang kedua atas pemasangan, yang ketiga atas layanan pemeliharaan. Nah, ada masalah di dalam hal ini. Yang pertama, bagaimana cara mengalokasikan atau menempatkan pendapatan tadi ke berbagai produk jasa, serta bagaimana mengalokasikan pendapatan ke periode masing-masing yang tepat. Setelah dari contoh tadi, maka adanya upaya penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, bagaimana metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan cara metode residual. Dengan cara metode residual, di mana jumlah imbalan yang dialokasikan ke barang atau jasa yang diberikan setara dengan total imbalan dalam perjanjian dikurangi dengan jumlah nilai wajar objektif dari barang atau jasa yang belum diberikan. Sekian pemaparan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Saudari Yelisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Selanjutnya itu FASB ASC topik 606. Pada tahun 2002, FASB dari ASB memulai proyek gabungan untuk mengembangkan standar pendapatan yang umum bagi GAAP Amerika Serikat dan IFRS. Tujuan proyek ini adalah yang pertama itu menghilangkan inkonsistensi dan kelemahan dalam ketentuan mengenai pendapatan. Yang kedua, memberikan kerangka yang lebih kuat untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan komparabilitas dan praktik-praktik pengakuan pendapatan di antara entitas industri
diksi, dan pasar modal. Yang keempat, memberikan informasi yang lebih berguna bagi para pengguna laporan keuangan melalui persyaratan pengungkapan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan cara mengurangi jumlah persyaratan yang harus menjadi acuan bagi suatu entitas. Nah, prinsip utama dari topik 606 adalah keharusan suatu perusahaan mengakui pendapatan agar dapat menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada para pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan perusahaan akan menjadi haknya sehubungan dengan pertukaran barang dan jasa tersebut. Kemudian, untuk mencapai prinsip utama, terdapat 5 proses langkah yang harus digunakan. Yang pertama itu mengidentifikasi kontrak-kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan. Yang untuk langkah kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam suatu kontrak dengan pelanggan yang untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah yang dipertimbangkan yang diharapkan perusahaan akan menjadi haknya dalam pertukaran terkait pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang dipungut atas nama pihak ketiga seperti pajak penjualan. Untuk langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Untuk kontrak yang memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, perusahaan harus mengalokasi harga transaksi ke masing-masing kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan akan menjadi haknya dalam pertukaran akibat pemenuhan masing-masing kewajiban pelaksanaan. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengakui pendapatan ketika perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan. Perusahaan harus mengakui pendapatan ketika pihaknya memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mentransfer barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan. Barang atau jasa ditransfer ketika pelanggan memperoleh kendali penuh atas barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. Adapun dalam situasi pengakuan pendapatan secara khusus terdapat penjualan dengan hak mengembalikan. Perusahaan dapat menawarkan hak bagi para pelanggannya untuk mengembalikan produk-produk yang telah dibeli. Penawaran ini dapat dipicu oleh faktor-faktor pemicu seperti keinginan pembeli untuk memitigasi risiko ketidakpuasan, risiko teknis, risiko bahwa perantara tidak akan bisa menjual produk tersebut, dan keinginan penjual untuk menjamin kepuasan pelanggan. Hak untuk mengembalikan dapat mencakup setiap kombinasi dari beberapa pilihan berikut. Yang pertama itu pengembalian dana secara penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang telah dilakukan. Yang kedua, pengurangan yang dapat dibebankan pada jumlah yang masih belum dibayarkan atau yang akan dibayar ke penjual. Yang ketiga, penggantian dengan produk. Kemudian ada yang namanya garansi. Garansi sebagaimana dibahas sebelumnya, perusahaan dapat memberikan dua jenis garansi kepada pelanggan. Yang pertama itu garansi bahwa produk yang dijual memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Yang kedua, garansi yang memberikan tambahan layanan di luar garansi keyakinan. Kemudian ada konsinyasi. Konsinyasi adalah perjanjian yang mana perusahaan mengirimkan produk ke agen tetapi tetap memiliki kendali atas produk tersebut sampai terjadinya peristiwa yang ditentukan sebelumnya terjadi. Umumnya berupa penjualan produk. Kemudian ada fee dibayar di muka yang tidak bisa dikembalikan. Pada beberapa industri, perusahaan biasanya membebankan biaya kepada para pelanggan pada saat atau mendekati dimulainya suatu kontrak. Kemudian ada perjanjian bill atau hold. Perjanjian bill atau hold ini muncul ketika pelanggan ditagih atas barang-barang yang siap untuk dikirimkan. Tetapi perusahaan tidak mengirimkan barang tersebut ke konsumen sampai
tanggal setelahnya. Kemudian ada hak untuk membeli kembali. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan ikut serta dalam perjanjian dengan hak untuk membeli kembali, yang memungkinkan mereka mentransfer aset kepada pelanggan, tetapi memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut ke kemudian hari. Selanjutnya, ada Joint Transition Resort Group. Nah, di dalam Joint Transition Resort Group terdapat yang namanya perjanjian lisensi. Dalam FASB ASC topik 606, FASB memberikan pedoman untuk mengidentifikasi apakah perjanjian lisensi harus diakui sebagai pendapatan dari waktu ke waktu. Kemudian ada pertimbangan prinsipal agen dan lisensi atas kekayaan intelektual. Nah, masalah lain yang diidentifikasi oleh TRG termasuk kapan pihak lain beserta entitas itu sendiri terlibat dalam penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya ada pengungkapan. Di dalam pengungkapan, tujuan dari pengungkapan tersebut adalah memberikan kecukupan informasi bagi para pengguna laporan keuangan agar dapat memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian terkait jumlah pendapatan dan kas tersebut. Informasi yang bersifat kualitatif namun kuantitatif yang diperlukan harus diungkapkan, termasuk yang pertama adalah kontrak-kontrak dengan para pelanggan, pendapatan dan penurunan nilai diakui, pemilihan pendapatan, serta informasi mengenai saldo kontrak dan kewajiban pelaksanaan. Kemudian yang kedua ada penilaian penting dan perubahan dalam penilaian tersebut, seperti menentukan waktu, pemenuhan kewajiban pelaksanaan, dan menentukan harga transaksi, serta jumlah yang dialokasikan ke kewajiban pelaksanaan. Kemudian yang ketiga ada aset-aset yang diakui dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memenuhi kontrak. Kemudian ada yang namanya penandingan. Nah, proses mengaitkan pendapatan dengan beban ini disebut dengan konsep penandingan atau matching konsep. Dari sudut pandang konseptual, menandingkan pendapatan dengan beban yang terkait berhubungan dengan usaha yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Penentuan kapan biaya-biaya yang tidak lagi menghasilkan manfaat di masa depan dan kemudian harus membandingkannya pendapatan tergantung pada definisi dari istilah seperti biaya atau cost, kemudian aset, kemudian beban atau expense, dan yang terakhir kerugian atau loss. Lanjut ke keterbatasan pengakuan laba. Terdapat dua keterbatasan pengakuan laba. Yang pertama itu konservatisme. Strelling menyebut konservatisme sebagai prinsip penilaian yang paling berpengaruh dalam akuntansi. Singkatnya, konservatisme berpendapat bahwa ketika Anda ragu, lebih baik memilih alternatif akuntansi yang setidaknya mungkin akan lebih menyajikan aset atau laba. Kemudian ada yang namanya materialitas. Konsep materialitas memiliki pengaruh yang persuasif terhadap semua aktivitas akuntansi, meskipun tidak ada satupun definisi yang bisa menjelaskan konsep tersebut sepenuhnya. Walaupun materialitas mempengaruhi pengukuran dan pengungkapan, semua informasi yang disajikan pada laporan keuangan, materialitas memiliki dampak yang paling besar terhadap komponen-komponen pendapatan dan beban. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kualitas laba, manajemen laba, dan pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Yang pertama ada kualitas laba. Para analis dan pengguna laporan keuangan lainnya sangat tertarik dengan laba yang dilaporkan perusahaan.
karena memungkinkan mereka untuk tidak hanya menilai kinerja di masa lalu, tetapi juga memprediksi arus kas di masa depan yang gilirannya akan mempengaruhi harga sekuritas. Kemudian untuk menghadapi kelemahan atas laba akuntansi yang dilaporkan dan untuk membantu menyejajarkan laba akuntansi perusahaan dengan laba ekonominya, para pengguna laporan keuangan harus menilai kualitas laba suatu perusahaan. Kualitas laba atau earning quality didefinisikan sebagai tingkat korelasi di antara laba akuntansi perusahaan dengan laba ekonominya. Kemudian ada yang namanya manajemen laba. Manajemen laba adalah aspek lain dari masalah kualitas laba. Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan. Menilai ketepatan teknik manajemen laba tergantung pada tujuannya. Dalam kasus tertentu, manajemen laba tidak menyertakan teknik-teknik di luar cakupan GAAP-AS. Manajer korporat seringkali memilih kebijakan-kebijakan akuntansi yang memaksimalkan laba dan nilai pasar perusahaan. Umumnya, teknik-teknik ini menyertakan masalah pengakuan pendapatan dan beban, serta mencantumkan estimasi penyisihan piutang per pedaging, penurunan nilai persediaan, estimasi presentasi penyelesaian proyek-proyek konstruksi jangka panjang, dan juga memilih metode penyusutan tertentu. Kemudian lanjut ke pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Banyak aktivitas manajemen laba walaupun agresif menyertakan penilaian dan estimasi yang sesuai dengan GAAP-AS. Namun, memanipulasi laba yang bertujuan untuk menipu para investor dan kreditur merupakan bentuk kecurangan laporan keuangan. Kotak 5.1 dari artikel yang ditulis oleh Eko yang menggambarkan perbedaan di antara aktivitas manajemen kompetitif, netral, agresif, dan mengandung kecurangan. Beberapa kajian riset telah mengembangkan tanda-tanda yang bisa menunjukkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Berikut adalah daftar yang mengidentifikasi beberapa hal yang menandakan adanya potensi kecurangan. Yang pertama itu adalah Dewan Direksi yang sebagian besar merupakan orang dalam perusahaan. Yang kedua, kompensasi manajemen yang dikaitkan dengan harga sahamnya. Yang ketiga, sering terjadinya penggantian auditor. Yang keempat, perputaran personel inti yang cepat. Yang kelima, memburuknya laba. Yang keenam, pertumbuhan cepat yang tidak biasa. Yang ketujuh, kurangnya modal kerja. Yang kedelapan, kebutuhan untuk meningkatkan harga saham agar dapat memenuhi proyek laba yang dibuat oleh analisis. Kemudian yang 9, tingkat utang yang sangat tinggi. Yang ke-10, kekurangan kas. Yang 11, perjanjian pendapatan di luar laporan posisi keuangan yang penting. Yang ke-12, keraguan terkait kemampuan perusahaan untuk tetap melanjutkan usaha. Kemudian yang 13, adanya investigasi oleh SEC atau badan regulasi lainnya. Yang ke-14, kondisi perekonomian industri yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, kondisi perusahaan yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari bursa saham. Nah, tanda-tanda ini selalu mengidentifikasi adanya kecurangan yang sesungguhnya, karena beberapa kondisi dalam daftar tersebut dapat terjadi dalam lingkungan bisnis yang normal. Namun, penting untuk dicatat bahwa para penyidik seringkali menemukan bahwa kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam situasi pelaporan yang mengandung kecurangan. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya.